diharapkan kesediaannya untuk melakukan meng-on-kan kameranya sembari kita menunggu Ayahanda untuk bergabung di tengah-tengah kita. Interactive. The medical students can learn every part of the body, includes muscles, nerves, and bones effectively. 2. Integrated laboratory. Here, the medical students perform many medical techniques based on example preparation and microscopic examination. There are 3 main departments where the medical students must comprehend by microscopic identification, such as histology, anatomical pathology, and microbiology. Mannequin room and clinical skill lab.
classroom-based learning room or tutorial room? Oh, iya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Masalahnya tadi Waalaikumsalam itu warahmatullahi saya wabarakatuh. kira FKGI, ternyata FK1. Aduh, sorry ya, terlambat gara-gara itu. Mm-mm. Oke, Mohon izin, Prof, memulai ya, ya. ya silakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Prof. Halo, Awi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa juma'una tikayan balijul haq wa yastabi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Nanti share-nya ini. Kepada yang terhormat Ibunda Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Prof. Dr. Suryani As'ad, Magister Sains, spesialis gizi konsultan, ayahanda pemateri yang insya Allah akan membersamai kita dalam beberapa jam ke depan, ayahanda Prof. Dr. Andi Husni Tandra, PhD, spesialis anestesiologi dan terapi intensif konsultan, kakanda Dr. Andi Ardiatma, dosen FKIK, dan keluarga besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan orang banyak dan memulai dengan memuji kepada Allah serta menyanjungnya dengan pujian dan sanjungan yang layak baginya. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada suatu apapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan petunjuk, dan sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Hadis riwayat Muslim. Salawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua hingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, izinkan saya, Suci Triana Putri, alumni FK Unismu Angkatan 2013 dan juga merupakan pengurus bidang kerohanian IKA FK Unismu sebagai moderator kajian pada pagi hari ini, yang insya Allah akan memandu jalannya kajian Zoom pada pagi hari ini. Kajian ini, Suci Prof. Siapa nama Nona? Suci Prof. Suci. Iya Prof. Suci ya. Oh iya ya, Dokter Suci ya. Iya Prof. Ya. Izin melanjutkan Prof. Ya. Kajian ini diikuti oleh keluarga besar FKIK, IKA FK Unismu, mahasiswa, dan juga umum yang merupakan bagian dari kajian rutin yang diadakan oleh bidang kerohanian IKA FK Unismu, Prof. Dengan penuh ketenangan, selanjutnya dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya persilahkan kepada Dr. Aulia Fatimah Nisa untuk membacakan ayat-ayat yang insya Allah akan memberikan cahaya dan inspirasi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tadi. Oh ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم
فريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak harian dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan
tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkannya Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Terima kasih telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan dari bacaan yang telah kita dengarkan. Sebelum kita masuk ke dalam acara inti, izinkan saya untuk mempersilahkan sambutan yang istimewa dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Prof. Dr. Dr. Suryani As'ad, Magister Sains Spesialis Gizi, Alhamdulillah. yang akan membuka acara ini secara resmi. Mari kita sambut beliau dengan hangat dan hormat. Saya persilahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah. Saya nggak nyangka ini ada Pak Ibu Dekan. Iya, Prof. Ini lagi di luar kota. Iya, itulah. Jadi tidak pakai background. Enggak apa-apa. Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali Prof. Andi Husni Tandra bergabung lagi dengan kita semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati dan juga semua kita banggakan panutan kita, Profesor Dr. Andi Husni Tandra yang juga sebagai role model untuk kita semua. Kegiatan ini sangat penting ya, karena ini adalah sebenarnya selain sebagai ilmu ya, juga membuka wawasan, tetapi sekaligus untuk diimplementasikan sebagai contoh yang kita akan lihat dan dengarkan serta simak apa-apa yang beliau akan tampilkan pagi ini. Dan kita bisa langsung bahwa implementasinya itu terjabarkan dan terlihat pada diri beliau. Nah, topik kita hari ini adalah berkaitan dengan puasa dan autopagi. Kita tahu bahwa kegiatan kita yang rutin dilakukan sebulan sekali, yang dilaksanakan oleh tim dakwah yang hari ini adalah kerjasama dengan Ikatan Alumni dan juga kerjasama dengan Al-Islam Kemuhammadiyaan yang melibatkan seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa, dan juga mitra kita di luar Universitas Muhammadiyah. Kami tahu bahwa materi yang akan dibawakan hari ini sangat penting karena mencakup bukan hanya secara fisik kali, tetapi juga melibatkan mental emosional dengan melakukan suatu ibadah ya tahunan yang kita lakukan, dan ternyata dari hasil kajian ilmiah yang sudah membumi dan juga sudah terpublikasi secara internasional itu akan dibawakan oleh guru kita Profesor Andi Husni Tandra. Saya harapkan bahwa kegiatan ini merupakan memberi manfaat yang sangat penting untuk kita semua, terutama anak-anakku yang dalam sementara mengikuti pendidikan maupun pelaksanaan sebagai dosen. Nah, tentunya ini akan kita terapkan dan bukan hanya pada hari ini, tetapi untuk selanjutnya yang nantinya akan memberi manfaat ke seluruh ya kita semua dan juga untuk masyarakat. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pengajian rutin yang dilakukan dengan hari ini dengan tema autofagi dan puasa dimulai dengan resmi. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Dekan atas sambutannya. Kita doakan semoga Ibunda diberikan karunia kesehatan oleh Allah dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengantar dari saya. Sel-sel tubuh itu diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala secara alamiah untuk dihancurkan dan mati demi memelihara kesehatan. Jika diibaratkan sel-sel tubuh itu seperti motor tua. Ketika masih baru, ia begitu prima, tapi lama-kelamaan mesinnya itu akan semakin tua dan akhirnya tidak bisa dikendarai lagi. Logisnya, apa yang kita lakukan adalah memutuskan untuk menjual motor itu ke tukang loak. Uangnya bisa digunakan untuk membeli motor baru, sementara di tukang loak, motor itu akan dibongkar dan dicari bagian-bagian yang kiranya masih bisa bermanfaat untuk keperluan yang lain. Seperti itulah autofagi, hanya saja pembongkarannya dan daur ulangnya itu terjadi di level subseluler. Dalam kajian ini, kita akan menjelajahi bagaimana autofagi yang merupakan mekanisme alami tubuh untuk membersihkan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak atau tidak diperlukan lagi menjadi salah satu mukjizat puasa yang menarik. Dan ini juga telah mendapatkan hadiah Nobel ya Prof. Pada Ya. tahun 2016 yang diberikan oleh ilmuwan asal Jepang Hashinori Ohsumi yang menemukan mekanisme autofagi. Untuk itu Prof, dengan niat yang tulus dan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, kami mempersilahkan kepada Ayahanda Prof untuk membawakan kajian kesempatan kali ini. Kami persilahkan Prof. Ya. Terima kasih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama ini Dr. Suci ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yus sudah bawa pembukaan ya, sudah lengkap itu ya. Saya tinggal mengulanginya. Bagus ya. Bagus ya caramu membawakannya. Jadi sebagai ibarat yang begitu betul, terutama pada motor yang sudah tua ya, mesti perlu selalu diservis. Kalau tidak ya tidak bisa jalan. Begitu juga lah ini autofagi ini. Ya, jadi selamat siang. Saya tidak nyangka bahwa Ibu Dekan hadir karena saya tadinya cuma iseng-iseng dengan Dr. Ainung. Saya bilang, kenapa Bagus, kita tidak Prof, pakai materinya. ini? Iya. Jadi saya Sangat pikir oke kita bikin hari Minggu. Minggu aja Iya. dah. Jadi saya selalu bermimpi bahwa sisa-sisa hidupku ini saya ingin memanfaatkan apa yang saya tahu supaya banyak orang yang memanfaatkannya. Itu tujuannya, tidak lebih dari itu. Ya, terima kasih ya, Dr. Ainung, Khairunisa. Siap, Ya, Prof. Makasih banyak, Prof, ini. Ya. Jadi saya share dulu ya. Saya share dulu. Nah, bisa dilihat ya? Iya, bisa, Bisa Prof. dilihat kan? Ya, Prof. Suara saya cukup bagus didengar? Jelas. Prof. Bagus ya. Oke, alhamdulillah. Jadi autofagi suatu mujizat puasa. Artinya memang hanya orang yang berpuasa ini bisa mendapatkan mujizatnya. Apa itu mujizat? Nah, kita lihat dulu lah. Kita mulai dari awal dulu. Apa itu autofagi? Saya kira semua sudah tahu karena ini kamu semua ada dokter. Ini biasa sering saya bawa di masjid, jadi banyak orang awam. Nah, jadi saya tetap pakai bahasa Indonesia ya. Jadi autofagi selalu berasal dari auto dan fagein. Auto artinya diri sendiri. Sebenarnya ini bacanya bukan auto tapi baca auto. Dari bahasa Latin ya. Dan itu sebabnya kita menyebut mobil itu auto. Karena dia bisa jalan sendiri. Dulu orang ini bisa jalan sendiri. Kasih auto. Jadi autofagi diartikan sebagai memakan diri sendiri. Kenapa disebut memakan diri sendiri? Nanti sebentar alasannya. Nah, tapi ini istilah tidak benar. Ya, istilah yang benar itu membersihkan diri sendiri. Jadi bukan makan sendiri. Ya. Dan autofagi ini dianggap sebagai suatu proses alami
untuk melakukan satu rejuvenate, memudahkan diri sendiri, meremajamakan diri kita. Autofagi itu pertama digagas oleh dokter ini, Dr. Christian de Duve, seorang ilmuwan Belgia. Kenapa? Karena dia menemukan lisosom dan dia melihat benda-benda yang masuk ke lisosom semua jadi hancur, hilang. Jadi dia pikir, oh kok ada benda begini dan itu hilang. Nah, maka disebut, oh ini kok autofagi. Nah, dan atas penemuannya terhadap lisosom itu dia diberi juga Nobel Prize pada 1974. Lalu kenapa hadiah Nobel Yoshinori ini diberikan hadiah Nobel pada tahun 2016? Walaupun autofagi itu sejak 63 sudah diketahui, tapi mekanisme dan fungsinya belum bisa. Karena ini hanya bisa kalau kita sekarang melakukan, Yoshinori itu melakukan pemeriksaan melalui elektron mikroskop. Kalau pada tahun 63 elektron mikroskop itu masih belum banyak digunakan. Nah, ini sebabnya. Jadi sebenarnya autofagi itu sudah ditemukan 93 oleh Yoshinori. Tetapi nanti 2016, jadi 23 tahun kemudian, baru dia mendapatkan hadiah Nobel. Ya, inilah Yoshinori Ohsumi ya. Dia sebenarnya adalah lahir di akhir Perang Dunia Kedua, jadi tahun 45, dan dia tadinya dalam kondisi Jepang pada waktu itu sangat memprihatinkan. Jadi dia waktu kecil itu dia sangat termasuk anak yang miskin ya. Ibunya itu menderita TBC dan di Jepang pada waktu itu belum ada streptomycin. Untung ada keluarganya yang pindah ke Hawaii, itu yang bisa mengeringkan streptomycin, akhirnya sembuh. Dan dia Yoshinori ini ingin masuk Universitas Tokyo, dan untuk masuk ke Universitas Tokyo dia memperbaiki ilmu kimianya. Jadi tadinya dia mau menjadi orang biokimia. Sekali lagi saya belum beritahu, dia bukan dokter, dia seorang biologis. Jadi dia biologis, dia masuk fakultas, jadi diterima akibat dia belajar kuat tentang kimia, akhirnya bisa diterima di Universitas Tokyo. Dan setelah tamat di Universitas Tokyo, dia tidak melanjutkan penelitiannya dalam bidang kimia, menggantinya dengan biomolekuler, karena pada waktu itu biomedik baru berkembang. Jadi ini kira-kira begitu ya riwayat singkatnya. Jadi Yoshinori ini menderita pada waktu kecil, ya. Dia lahir di Jepang ini. Biomolekuler baru berkembang pada tahun 60. Kenapa dia pilih biomolekuler? Karena pada tahun itu di Jepang baru mulai juga dikenal. Ya. Dia berpikir, ini filosofinya, saya tidak suka bersaing, jadi saya tidak selalu mencari topik baru untuk diteliti, walaupun topik itu tidak populer. Saya percaya pada setiap peneliti merupakan hasil dari era di mana dia hidup. Jadi dia hidup dalam keadaan penderitaan, dan dia rupanya mencari juga apa dampak daripada seorang yang berpuasa yang selama tidak makan. Nah, gitu. Nah, ini dia menggunakan ini ragi. Ini adalah sel ragi. Sel ragi ini yang dipakai yang besarnya hanya 3-5 mikron. Jadi ini gambar ini hanya dilihat dengan mikroskop elektron, ya. Nah, kenapa memilih ragi? Karena ragi itu merupakan satu sel, dan dia sudah berpengalaman menggunakan ragi ini pada waktu dia melakukan postdoktoral di Amerika di Rockefeller University. Memiliki banyak persamaan dengan sel manusia. Jadi kalau sel ragi itu sifat-sifat sel ragi itu mirip dengan sel-sel manusia. Bedanya cuma kalau sel manusia itu lisosomnya itu kalau disebut lisosom, kalau di tumbuhan itu vakuola yang memiliki sifat seperti sama dengan lisosom. Ya. Nah, dua hipotesanya. Hipotesis pertama, apakah
Ini saya bukan, kenapa saya bawa begini, supaya ini you yang muda-muda melihat bagaimana orang membuat hipotesis sampai kelak mendapat hadiah Nobel. Saya bermimpi, mudah-mudahan saya masih hidup, ada orang-orang dari ilmuwan dari golongan Islam yang bisa mendapatkan Nobel Prize. Sampai sekarang belum ada satu pun orang Islam yang mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu kedokteran. Dalam ilmu sosial udah banyak, tetapi dalam ilmu kedokteran atau fisiologi tubuh manusia belum ada. Siapa tahu ada di antara orang anak-anak mahasiswa di Unismu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia mempunyai melihat begini caranya orang mendapatkan hadiah Nobel. Hipotesisnya cuma begini, apakah otophagy terjadi juga pada sel ragi kalau dipuasakan? Jadi ragi itu dipuasakan dengan tanpa memberi nitrogen. Nitrogen kan bahan dasar daripada protein. Jadi kalau orang tidak diberi nitrogen berarti dia tidak diberi bahan dasarnya. Dan hasilnya menakjubkan. Dengan mikroskop biasa nampak suatu benda yang kelak disebut sebagai autofagosom berkeliaran di plasma sel mencoba mendekati vakuola. Ini ada gambarnya, ini kelihatan gambarnya. Ini dengan mikroskop biasa. Jadi sel itu satu sel ragi, kemudian lingkaran putih itu vakuola, yang kecil-kecil itulah autofagosom yang berlari mengumpulkan sampah-sampah membawa ke vakuola. Gitu. Jadi gitu itu deh. Ya, ini dalam mikroskop biasa. Jadi wah dia berhasil. Dia juga sangat gembira bahwa hipotesis pertamanya itu berhasil. Sekarang dia mau itu bagaimana mekanisme daripada vakuola daripada autofagosom itu ini, bahwa dengan berpuasa itu terjadi stres. Dengan stres itu muncul tiba-tiba satu protein yang disebut phagophore. Ini protein saja dia yang berbentuk double membrane yang kemudian makin lama membesar dan mulai mencari sampah-sampah yang ada di dalam plasma, lalu makin lama makin banyak dan akhirnya menjadi autofagosom. Autofagosom sudah menutup ini sampah-sampah yang ada di dalam plasma. Inilah yang menjadi pengangkut sampah. Inilah nanti yang akan dibawa yang masuk ke dalam vakuola, dan vakuola itu akan menghancurkannya. Maka berikutnya dia membuat hipotesis kedua. Bagaimana kalau saya menggunakan ragi yang vakuolanya tidak lagi mengandung enzim protease? Untuk supaya tidak mengandung enzim protease harus membuat suatu gen baru yang bisa melakukan menghancurkan enzim tersebut. Mutated yeast lacking vascular degradation enzim, ya. Jadi enzim yang menghambat protease agar supaya, karena kalau tidak maka autofagosom itu tidak bisa dilihat, karena begitu dia masuk di vakuola dia dihancurkan, hancur oleh enzim yang ada di dalam. Oleh karena itu enzim ini harus dimatikan dulu, di-off-kan dulu. Jadi saya mungkin dapat mengamati autofagosom dalam vakuola. Hasilnya sangat menakjubkan. Dengan mikroskop elektron, Yoshinori mampu mengamati dengan jelas autofagosom dalam vakuola yang sangat berbeda dengan ragi yang tidak dipuasakan. Nah, ini kita lihat berikutnya. Ini berikutnya kita lihat. Nah, ini ya. Ini kita lihat. Ini adalah vakuola yang tidak dipuasakan. Ini yang dipuasakan dan diberikan gen yang menghancurkan enzim protease di dalam vakuola sehingga autofagosom itu tidak hancur. Dan ini kita bisa lihat. Jadi ini terbukti bahwa kalau orang puasa autofagosom itu banyak sekali. Sedangkan kalau orang tidak puasa autofagosomnya itu cuma 1 biji.
Ya, jadi dua hipotesisnya ini terbukti. Jadi itulah yang menjadi gambaran pada manusia. Pada manusia, kalau puasa lebih dari 8 jam, tiba-tiba muncul protein baru yang disebut ini berkembang. Ya, seperti tadi ini mengangkut mitokondria, bakteri, virus yang mati, sisa hasil metabolik, kemudian menjadi autofagosom, dan autofagosom ini akan bertemu dengan atau dibawa ke lisosom. Ini lisosom berhasil menjadi fusi, maka ini menjadi fusi, dan disinilah terjadi degradasi dan seleksi dari zat-zat yang ada di dalam, yang masih baik bisa dipakai, yang tidak dihancurkan. Inilah yang mekanisme terjadinya autofagosom yang membersihkan sel tubuh kalau kita puasa lebih dari 8 jam. Nah, jadi bayangkan bahwa kalau kita puasa lebih dari 6 jam, seluruh sel tubuh kita membersihkan dirinya, tidak ada yang lepas, ya kan? Dan itu jumlah sel tubuh kita itu tergantung dari berat badan. 1 kilo berat badan, 1 triliun sel mengandung 1 triliun sel. Jadi kalau kita berat badan 60 kilo, berarti kita mengandung kira-kira 60 triliun sel. Jadi seluruh 60 triliun sel itu membersihkan dirinya. Nah, selama 15 tahun lebih Yoshinori melakukan penelitian ini, dia mengidentifikasi 15 gen yang berperan dalam proses autofagi ini. Ini memang ya kita belum sampai ke sini, masih terlalu jauh kita, tetapi sekedar pengetahuan bahwa kita bisa membuat gen-gen yang kita perlukan. Nah, ini ilustrasi yang dibuat oleh Yoshinori sendiri untuk memudahkan. Nah, ini maaf karena ini sering saya bawa di masjid, jadi saya banyak menggunakan karikatur. Jadi ilustrasinya Yoshinori, kalau seorang yang terus-menerus membaca koran, lama-kelamaan koran akan bertumbuh. Nah, seperti ini. Sehingga yang sekarang ini begitu banyaknya surat kabar sehingga kepalanya dia muncul. Ini digambar dirinya ini, digambar Osumi Yoshinori ini. Ya. Nah, diperlukan truk sampah untuk membuangnya. Jadi truk sampah identik dengan autofagosom yang mengumpulkan dan membuang sisa koran bekas tersebut agar kebersihan tetap terjaga. Orang Jepang itu sangat bersih dan sangat mencintai alam, mempertahankan alam. Pelestarian lingkungan itu sangat diperhatikan. Di jalan-jalan kebersihannya sangat. Tidak ada orang yang bisa menginjak rumput, tidak ada orang yang memetik bunga di jalan dan sebagainya. Yang baik-baik semua itu tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang melakukan yang jelek. Jadi kalau melakukan sampah-sampah besar ini bisa dirubah menjadi kertas dan tisu yang bisa bermanfaat sehingga terjaga lingkungannya. Oke. Begitu juga kalau orang banyak berpuasa, tampak selalu fit dan ceria karena sel tubuhnya selalu bersih. Ini seperti ini, kalian lihat ya, Pak. Ini Yoshinori di gambar dirinya ini. Selalu mendapat baterai. Ya. Kalau mainan itu selalu dapat baterai, jadi selalu fit. Nah, jadi banyak berpuasa, sel tubuhnya tetap bersih. Tapi kalau tidak berpuasa, maka tidak sebetulnya menjadi kotor. Hasilnya apa? Sel tubuhnya menjadi kotor dan mudah terjadi kanker di otak. Sel tubuhnya di otak. Kanker. Kalau sel tubuh selain itu, ini gimana mindaing ini? Selain itu, mudah orang pikun. Jadi pikun karena sel otaknya menjadi kotor. Nah, dua hal yang selalu terjadi kalau sel otak kita kotor itu adalah pikun dan Parkinson. Itu ke semua sel penyakit-penyakit degeneratif, ya, Parkinson. Dan yang ketiga itu adalah kita mudah sakit. Jadi sedikit-sedikit sakit lagi. Jadi sakit-sakitan. Ini disebut sakit-sakitan. Kita sebenarnya boleh aja sakit, tapi begitu kita berobat selesai.
Tapi banyak orang sedikit sakit lagi, sedikit masuk rumah sakit, itu orang sebut sakit-sakitan. Nah, orang-orang yang imunitasnya rendah selalu begitu, sedikit-sedikit sakit, mudah sakit. Nah, jadi kalau banyak berpuasa, sel tubuh kita lebih bersih dan konsumsi energi tubuh lebih hemat karena sampah tubuh didaur ulang. Sebaliknya kalau tidak puasa, komponen sel tidak bersih, maka bisa menghasilkan kanker, Alzheimer, dan sakit-sakitan. Ini yang sudah ditemukan sampai sekarang, ya. Various physiologic function of autophagy. Yang pertama itu intracellular clearance. Sel di dalam sel itu impress degeneration disease, degenerative disease itu tadi mencegah terjadinya Alzheimer atau Parkinson, ya. Tumor suppression. Nah, ini ada nanti buktinya bahwa insiden kanker di Timur Tengah sangat berbeda dengan insiden kanker dengan negara Barat. Tumor suppression, ya. Elimination bakteria, invasi. Nah, jadi ini tadi kita lihat kan bakteri-bakteri itu dieliminasi masuk ke lisosom. Dan sel induk juga menjadi baik. Jadi development fertilized egg, ya. Imunitas meningkatkan panjang umur, anti aging. Nah, ini yang dilakukan orang Barat, anti aging dan immunity meningkat sehingga dia lebih ceria. Dan starvation adaptation. Jadi starvation adaptation itu ya, selalu tubuh kita itu diciptakan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, selalu tubuh kita itu mampu mengatasinya sampai batas-batas tertentu. Nah, adaptasi seperti kalau mengenai kekurangan karbohidrat dan lemak atau protein dan lain sebagainya, selalu berupaya mengurangi metabolik sehingga kebutuhannya itu disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Jadi penggunaan energi itu di sedemikian rupa supaya memenuhi apa yang inputnya, jumlah yang masuk itu. Jadi ini 7 manfaat daripada autophagy dari Stan Egbert, seorang dokter histologik, ya, sama dengan yang tadi, meremajakan seseorang muda dari usianya, meningkatkan imunitas, tidak mudah sakit-sakitan, meningkatkan kesuburan wanita, mengeliminasi bakteri atau virus yang sudah mati, menekan pertumbuhan kanker, membersihkan intrasel, ya, dan starvation adaptation. Itu, ya. Jadi membersihkan sel itu supaya bersih sehingga Alzheimer atau Parkinson itu mungkin terjadi tapi tidak banyak. Nah, ini bukti bahwa kejadian kanker itu berkurang pada daerah di Timur Tengah dibandingkan dengan Barat. Insiden kanker dunia rata-rata 198 orang per 100.000 penduduk. Nah, apa yang terjadi di Timur Tengah? Saudi Arabia cuma 96. Jadi setengah daripada angka rata-rata dunia. Ini setengahnya. Saudi Arabia 96 per 100.000, Yaman 97, Oman 104, Qatar sendiri. Jadi semua kecil ini. Kecil per 100.000. Kita bandingkan dengan negara barat. Ini negara barat lainnya. Australia 400, jadi 5 kali lebih tinggi dengan Saudi Arabia dengan Yaman, ya. Irlandia 373 kali lebih tinggi, ya. Semua Hongaria 3,5 kali lebih tinggi. USA juga tinggi semua angka insiden kankernya. Ini menandakan bahwa perbedaan yang besar ini diyakini akibat bahwa negara Timur Tengah itu berpuasa 1 bulan per 1 tahun, dan banyak tentu orang-orang yang bukan hanya berpuasa bulan puasa, puasa sunnah juga banyak melakukan. Jadi kita lihat bahwa Saudi Arabia yang paling rendah, mungkin karena itulah yang paling banyak berpuasa di antara negara-negara di Timur Tengah ini. Nah, autophagy ini tidak perlu juga ada tidak, maksudnya untuk mengoptimalkan autophagy perlu beberapa hal yang lain. Yang pertama memang harus berpuasa lebih 18 sampai 14, ya.
Jadi 8 sampai 14 jam. Jadi kita kan rata-rata 14 jam berpuasa. Tapi kita memiliki tidur yang cukup, tidur kita itu harus 6 sampai 8 jam. Makan tinggi lemak, lemak baik, yang lemak baik. Lemak itu ada 3, saturated, unsaturated, yang 2, dan yang ketiga itu transsaturated. Jadi itu lemak yang jelek. Nah, tinggi protein, rendah karbohidrat, salur dan lembu. Saya tidak bisa terangkan ini, lanjut nanti tanya sama Prof. Suryani ya. Dan yang kedua harus tetap olahraga. Harus tetap olahraga. Sangat menarik, kita takut olahraga pada orang puasa. Karena kalau kita puasa baru olahraga, hilang capeknya, hilang laparnya, hilang dahaganya. Aneh. Tapi coba saja, ini memang satu hal yang kadang-kadang tidak logik. Tapi itu Tuhan. Kalau sudah, apalagi kalau sudah akhir-akhir Ramadan, waduh, seperti kita tidak puasa lagi. Sudah seperti biasa. Karena tubuh kita sudah adapted dengan jumlah kalori air yang diminum. Itu dia menyesuaikan dirinya. Itu hebatnya tubuh yang diciptakan Tuhan. Nah, ini jadi saya jalan kaki minimal jogging selama 30 menit. Saya biasanya 1 jam atau 45 menit. Nah, ini ya, jogging, stretching. Ini jogging berdampak 3 hal yang tidak banyak orang tahu. Misalnya, kalau kau selalu jogging, jantungmu kuat. Kalau jantungmu kuat, kau memompahkan darah yang cukup banyak ke otak. Dan ke otak itu adalah organ yang paling senang kalau kita kasih oksigen. Oh, dia berterima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oh, ini kalau jantung memompahkan darah ke otak, itu dia berterima kasih banyak karena mendapat oksigen. Dan itu berarti memperlambat kepigungan dan memperkuat tungkai bawah. Tungkai bawah. Nah, jadi dengan jalan kaki, jantung kita akan lebih kuat, memperlambat kepikungan karena selalu mendapatkan oksigen otak kita, dan memperkuat tungkai bawah supaya tidak mudah jatuh. Kita banyak dengar toh ada cerita-cerita si anu jatuh di kamar mandi terus pingsan lalu meninggal. Nah itu. Jadi kalau atau minimal dia patah, kalau patah tulang belakangnya, pungkungnya, ya, contohnya. Dan atau kepalanya terbentur, terjadi perdarahan di otak yang semuanya biasanya berakhir dengan kematian. Dan jadi dengan jalan kaki ada 3 hal yang penting yang kita dapat keuntungan: memperkuat jantung, memperlambat kepingungan, dan memperkuat tungkai bawah. Nah ini puasa Ramadan kita. Puasa Ramadan kita selama 14 jam. Jadi proses autofaginya karena 8 jam baru mulai, maka 14 kurang 8, hanya 6 jam. Proses autofagi berlangsung dalam tubuh kita itu hanya 6 jam. Ya, dalam sehari. Nah, kita bandingkan puasanya orang Barat. Puasanya orang Barat itu, kalau tadi kita itu puasa mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, kalau puasanya orang Barat itu dia mulai dari jam 8 malam, jadi jam 20. Kita lihat, jam 20. Jam 20 dan nanti besoknya jam 12 siang baru buka puasa. Dan itu berarti puasanya selama 16 jam. 16 jam. Dan jadi berarti proses autofaginya 8 jam. Kalau dia breakfast jam 4, jam 2, berarti lama puasanya adalah 18 jam. Nah, berarti proses autofaginya 10 jam. Kalau tadi itu kita hanya 6 jam, nah mereka itu ini. Cuma bedanya mereka itu tidak makan makanan, tetapi dia bisa minum teh, minum kopi, yang penting tidak ada gulanya. Ya, itu puasa orang Barat. Untuk hanya mendapatkan rejuvenate, memudahkan diri dan lebih fit. Nah, sekarang kalau yang dilakukan teman-teman non-muslim untuk menurunkan berat badan, itu lain lagi. Dia puasa mulai dari jam 5, ya, baru breakfastnya jam 11, atau breakfastnya jam 14 siang. Ya. Jadi ada yang berpuasa selama 18 jam, berarti autofaginya 10 jam. Ada yang berpuasa sampai 20 jam, autofaginya bisa 12 jam. Ya. Ini nanti bisa dibaca, ini bisa diambil. Simpulan,
Otophagi terhadap tubuh kita, peran otophagi terhadap dia, bahwa ketika kita berpuasa 8-16 jam, maka tubuh kita menghasilkan protein khusus yang disebut autofagosom di seluruh tubuh kita yang berjumlah 60 triliun. Autofagosom sejenis sapu raksasa atau pengangkut sampah yang akan menyapu bersih semua ampas dalam plasma sel. Jadi dengan berpuasa maka seluruh sel tubuh kita yang jumlahnya 600 akan membersihkan dirinya. Dengan ditemukannya proses autofagi pada orang yang puasa yang dapat membersihkan tubuh kita, kini kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai puasa holistik. Ini istilah saya saja. Puasa holistik itu apa itu puasa holistik? Puasa holistik adalah puasa yang melibatkan seluruh unsur tubuh kita, jasmani, rohani, dan spirit ditutup dengan zakat sebagai puasa sosial. Jadi puasa jasmani seluruh 60 triliun untuk membersihkan diri, sehat jasmani kita. Puasa rohani membersihkan rohani kita, bersih dari iri hati, dengki, dendam, dan pemarah, dan lain-lain sebagainya. Puasa spiritual mempelajari Al-Quran, zikir, salat malam, iktikaf, dan lain-lain yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa sosial bersedekah, zakat, infak, peduli sesama lingkungan. Ini yang saya sebut sebagai keempat sempurna sebagai puasa holistik. Puasa berdampak bersih jasmani, bersih rohani, bersih spiritual, dan bersih sosial. Kita harus berlanjut ke hasil sosial. Banyak berbagi, banyak bersedekah. Karena bersedekah itu membawa kebahagiaan. Kenapa? Kalau kita bersedekah pada orang tertentu, maka orang yang disedekahi akan senang, kita juga akan senang. Jadi keduanya itu membuat kita awet muda, umur panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia dengan puasa holistik. Ya, oke. Sebenarnya puasa adalah salah satu pengobatan tertua. Ya, ini kita tidak pernah dengar di pendidikan. Hippocrates 460 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi sebelum Nabi Isa lahir sudah ada Hippocrates 460 tahun sudah mengatakan begini. Makan di kala sakit sama seperti memberi makan penyakit. Jadi kalau pasien itu tidak mau makan, jangan dipaksa makan. Ini ada kesalahan besar yang dilakukan dokter. Terpaksa masuk. Padahal disuruh sebenarnya puasa supaya antibodinya bisa meningkat. Dan nanti kalau sudah sembuh, itu nafsu makannya kembali sendiri, baru dikasih makan. Ya. Jadi Tuhan sengaja membuat bahwa kalau kita sakit itu nafsu makan berkurang. Itu sengaja dibuat supaya sama dengan kalau kita misalnya melihat sesuatu yang jelek, kita terus mau muntah. Memakan sesuatu yang jelek, begitu masuk, itu terus langsung muntah. Itu adalah alat preventif. Kalau sudah masuk, dibikin berak-berak supaya cepat keluar. Itu semua alat-alat proteksi tubuh kita. Nah begini juga. Kalau sakit tidak ada nafsu makan, jangan puaskan, biarkan saja. Kasihlah ya. Kalau dulu kan tidak ada obat-obat, jadi apa saja air saja apa diberikan, ya cukup itu. Kelak begitu nafsu makannya muncul, baru kita kasih makan. Itu ini. Dan Nabi kita sudah 14 tahun yang lalu sudah mengatakan kalau ingin sehat, ini kan hadis qudsi, berpuasalah. Jadi kalau kamu mau sehat, selalulah kamu selesai puasa Ramadan, ya Senin Kamis, berpuasalah Senin Kamis. Kalau kau terbiasa tubuhmu Senin Kamis berpuasa, nanti kau akan lihat bahwa tubuhmu tetap langsing dan you tetap ceria, ya, dan fit, kelihatan fit. Ya. Jadi berpuasa itu bukan hanya pada waktu bulan puasa. Dengan berpuasa, tubuh mengaktifkan autofagi yang akan membersihkan dirinya. Inilah yang saya sebut sebagai salah satu mukjizat puasa. Tidak pernah kita bayangkan. Dahulu kita berpuasa dulu, selalu saya bertanya, kenapa sih Tuhan kasih puasa 1 bulan? Kalau hanya mau merasakan apa yang dirasakan pada orang-orang yang kekurangan makanan. Cukup 1-2 hari, kita tahu, oh begini rasanya. Kadang-kadang kita juga tanpa disadari kita berpuasa, kita tahu lama baru makan, tapi kita tahu bagaimana rasanya orang yang miskin yang berpuasa. Tidak perlu 1 bulan.
Ya, nah, ternyata bahwa kita disuruh berpuasa 1 bulan itu adalah hadiah dari Tuhan. Jadi autofagi tubuh kita akan jadi tempat pembuangan. Kalau tanpa autofagi, maka tubuh kita akan jadi tempat pembuangan sampah yang mengundang berbagai penyakit. Kesimpulan, tidak ada perintah Tuhan yang sia-sia. Semua dibalas dengan ganjaran yang berlipat. Nah, inilah. Kita baru tahu 2016 ini setelah Yoshinori membuktikan autofaginya. Ya. Yang kedua, puasa adalah rahmat Tuhan untuk tubuh kita supaya tetap sehat. Jadi puasa bukan hanya di bulan puasa, tapi digunakan Senin Kemis. Ketiga, puasa adalah hadiah dari Tuhan agar kita senantiasa hidup sehat, awet muda, umur panjang. Ya, umur panjang. Ini take home message. Alangkah ruginya orang yang tidak berpuasa selama bulan Ramadan karena dia tidak memperoleh hadiah dari Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan memberi kita hadiah. Apa yang terjadi? Semua orang akan kaget melihat tubuh kita. Jadi sayang kalau puasa Ramadan ini tidak dimanfaatkan dengan mengenang atau mengerti kenapa kita disuruh berpuasa oleh Tuhan agar kita memiliki fisik yang senantiasa sehat dan sehat holistik, jadi fisik, rohani, spirit, dan kalau kita bersedekah juga sosial atau lingkungan. Sekian, terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cici, Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Prof atas sarana keilmuan yang telah disampaikan. Terakhir kesimpulannya Prof, tidak ada perintah yang sia-sia, semuanya dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Saya menambahkan sedikit Prof ya. Ya. Puasa Ya. itu ibaratnya tiket cinta dari Allah yang bisa kita manfaatkan sebagai upaya preventif untuk selalu dalam keadaan sehat. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof ini merupakan pengendalian diri yang dikendaki ketika kita melaksanakan puasa, yang bukan hanya menahan sekedar lapar, haus, tetapi juga menahan dorongan nafsu dan menjaga keseluruhan amal perbuatan. Ya. Ibadah Bagus. ini juga merupakan instrumen yang tidak hanya berguna untuk menyehatkan fisik, tetapi juga menyehatkan hubungan dengan sesama manusia dan menyehatkan rohani. Temuan autofagi yang mencerahkan kita tentang biopsikologi puasa dan tentu peranannya sudah disampaikan oleh Prof, mencegah penyakit-penyakit neurogeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan memproses informasi serta mempengaruhi perilaku. Ini kemudian menjadikan puasa itu sebagai alternatif yang sangat baik untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Selanjutnya izin Prof memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada seluruh partisipan Prof. Yaitu ya, saya mau komentari kok. Luar biasa ini kok Dr. Suci. Terima kasih Prof. Kok bisa nanti dapat hadiah Nobel? Prof. Makasih Prof. Ya, Izin mudah-mudahan toh kau mungkin sudah tangkap semua ini, kau sudah tak ilmunya Yoshinori, kau sudah tahu semua, ya. Trik-triknya dia kau sudah tahu. Jadi kenapa tidak? Kalau kau berniat dari sekarang, ingat tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kita itu sering dibatasi cara berpikir kita. Nah ini yang harus dibuang. Bahwa kita harus menempatkan cita-cita kita setinggi langit. Jangan rendah sehingga itu kita capai. Tidak mustahil. Tidak ada yang luar biasa. Tapi kalau kau bercita-cita menjadikan Nobel Prize, walaupun tidak jadi Nobel Prize, tetapi mungkin kau terbaik di Indonesia, mungkin kau terbaik di Sulawesi Selatan dan sebagainya. Jadi sekarang kau bercita-cita menjadi penerima Nobel Prize dalam bidang kedokteran. Mulai dari sekarang kau bercita-cita itu, dan itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Ya, kau berbakat. Tuhan memberi kau ini. Otak kita itu sekarang ini terbukti bahwa hanya 4-16% yang dimanfaatkan. Selebihnya itu. Kenapa? Karena sistem pendidikan, sistem lingkungan yang membuat kita berpikir sempit. Nah, kalau itu dibuka,
Nah, mudah-mudahan kau sekolah di luar negeri, terbuka otakmu. Dan Terima kasih tidak banyak. mustahil kau bisa juga dapat hadiah nomor. Ya, Suci, Dr. Terima kasih, Suci. Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Mohon doanya selalu, Ya. Dok. Ya, semoga apa yang kemudian kita harapkan ke depan, insya Allah bisa dimudahkan oleh Allah. Selanjutnya, Ya. izin Prof. Memasuki sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada seluruh partisipan dengan menekan tombol raise hand dan juga bisa mengirimkan berbagai macam pertanyaan melalui fitur chat Zoom. Untuk itu, sebagai termin pertama, saya persilahkan kepada 3 orang penanya jika ada yang bertanya. Baik, pertama Prof, ada dari Dr. Fikar. Kami persilahkan, Dok. Iya, terima Ya, kasih. itu Dr. Sulfikar ya. Iya, Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Prof. Ya, kenapa kelihatan enggak muncul fotomu? Lampunya berangkat. Ya. Iya. Iya, terima kasih Prof atas ilmu yang Prof berikan hari ini, Prof. Mungkin Prof mau sharing saja, Prof. Dari yang tadi Prof katakan bahwa kita sudah tahu bahwa sistem puasa itu dengan sistem autofagi itu sangat berguna untuk kesehatan, Prof. Tapi paradigma sekarang, Prof, kita lihat pada kenyataannya, terutama Prof, bagi orang-orang yang sedang sakit, Prof, selalu mengambil bahwa ketika saya sakit saya tidak boleh puasa. Bahkan sebagian besar juga dokter kadang asal memberi bahwa ketika pasien sakit A, B, C, kamu tidak boleh puasa. Sebenarnya Prof, peranan autofagi ini Prof pada kondisi patologis khususnya pada pasien-pasien yang memang lagi keadaan sakit, apakah memang ada fungsinya juga Prof terhadap proses penyembuhan penyakit, atau memang kita tidak boleh memaksa atau menyarankan seseorang yang sedang sakit untuk berpuasa, Prof? Bagaimana itu, Prof, kira-kira, Prof? Tapi mohon arahan Pak, Prof. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sampai saat ini itu tadi yang saya sudah perlihatkan, bahwa dengan autofagi berbagai kesimpulan yang dapat dijelaskan, terjadi peningkatan imunitas, ya toh. Nah, jadi kalau membuat sel-sel kita penggantian sel kita itu lebih bersih, jadi lebih mudah orangnya, dan indung telur macam-macam tadi ada 7 itu yang bisa terjadi kalau kita melakukan puasa. Jadi itu pada orang-orang yang sehat seperti kita ini yang puasa, kita akan mengalami itu, ya toh. Pada orang-orang sakit juga bisa mengalami itu, tentu terbatas, ya, terbatas. Jadi sebab kalau orang itu lama tidak berpuasa juga akan merusak. Sebenarnya puasa itu hanya maksimal 16 jam. Jadi jam 8 sampai 16 jam lamanya. Jadi puasa kita itu kan 14 jam. Jadi kita masih bisa berpuasa sampai 16 jam. Dan tidak makan dan minum. Itu masih normal. Kalau lebih dari itu sudah terganggu. Makanya cuma disuruh 8 sampai 16 jam. Itu proses autofagi berjalan. Kalau sudah itu berarti sudah lebih menjadi patologik. Nah, itu tentu tidak bisa. Apalagi misalnya air itu tidak bisa kita kurang dengan air. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan kalau kita berpuasa. Apalagi jadi saya itulah, jadi yang saya kemukakan di sini tadi itu mau memperlihatkan supaya dampak daripada autofagi itu supaya kita bergairah berpuasa. Nah, jadi sehingga kita tidak dengan berpuasa kita tidak memiliki badan yang gemuk, yang overweight,
orang overweight itu kan bukan hanya penyakit, tetapi tidak kurang estetiknya, Pak. Nah, itu penyakit dan estetik. Dengan berpuasa kita menghindari juga overweightnya itu. Apalagi saya nggak terlalu ini. Apalagi yang sudah, apakah saya sudah menjawab pertanyaanmu? Ada yang belum clear, Dr. Sulfikar? Iya, Prof. Jadi sebenarnya jadi nantinya apakah kita sebagai seorang dokter maksudnya tidak bisa bisa memang menyarankan Prof agar pasien-pasien yang Iya. sakit boleh berpuasa Ya, jadi dengan dibandingkan kita begini, Iya. yang begini bahwa kalau memprevensi penyakit, tadi disebut cuci itu tadi ya. Jadi ini sebagai preventif untuk jatuh sakit. Kalau kita semakin tua itu pasti cepat orang pikun. Saya punya adik-adik sudah pikun, sudah tidak bisa jalan. Andai kata mungkin berpuasa itu sebelum dia terjadi itu, maka proses ini neurodegeneratif ini tidak terjadi. Jadi yang saya mau katakan bahwa puasa ini paling bagus untuk preventif. Untuk treatment ada tertentu. Treatment perlu kita batasi juga karena tetap ilmu kita juga itu masih benar. Tetapi kalau bahwa dulu kan selalu kalau tidak boleh puasa, itu kan tidak semuanya. Jadi ada yang bisa puasa, tentu ada juga yang tidak kalau sudah ada penyakitnya. Ya. Jadi ini hanya bersifat lebih banyak sebagai preventif. Seperti tadi, bahwa kita tidak mudah kena kanker, kita tidak mudah kena pikun, degeneratif Alzheimer atau Parkinson, ya. Dan kita selalu fit, enak, umur kita lebih panjang dan selalu ceria, ya, lebih inovatif. Jadi memang itu perlu. Kenapa kalau kita masih habis puasa itu kita harus mengevaluasi diri. Evaluasinya itu saya baiknya mulai dari fisik, rohani, spirit, dan sosial. Ya, fisiknya tentu kita lebih fit, ya. Rohaninya juga begitu. Ya, kita lebih tidak lagi menggunjing orang, tidak mudah marah, ya, lebih penyayang. Itu harus ada semua setelah puasa. Ya, spiritnya itu ya kita sudah lebih banyak ke masjid daripada di rumah. Ya, saya masih sering bolong-bolong ke masjid, tapi saya mau bercita-cita pada satu waktu bisa 5 waktu di masjid. Ya. Jadi itu semua. Dan yang ketiga itu ya peduli lingkungan. Jangan kita egoistis. Kita harus hidup memikirkan tetangga kita, saudara-saudara kita yang lain. Ya, saya sebagai dosen yang saya bisa bagi ini adalah ilmu-ilmu yang begini. Mudah-mudahan saya mau bagi dan saya harap yang muda-muda itu mengembangkannya, ya, termasuk itulah mengembangkannya tidak lagi untuk saya. Saya hanya membuka jalan ini, ya. Jadi Dr. Sulfikar ini hanya membuka jalan ilmu ini sebagai preventif. Kalau sudah terjadi penyakit, ya tidak berlaku umum. Tapi apa yang dikatakan Hippocrates itu benar, semuanya benar. Sakit. Kalau kita perlu misalnya, ya puasa dulu. Karena kalau kau kasih makan, ya kau kasih makan penyakit. Nah sekarang kan sudah sama, pokoknya begitu orang tidak mau makan, pasang infus. Untuk airnya boleh itu air tidak bisa kurang. Nah, jadi kalau airnya cukup, bisa dia tidak makan. Asal airnya, orang bisa bertahan berbulan-bulan kalau tidak makan, asal airnya cukup. Oke, saya kira itu saja. Ya, Prof. Saya bisa. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Izin, Dok, untuk pertanyaan kedua dari Dr. Emma. Silahkan. Baik, terima kasih Kak. Dokter, sebelumnya perkenalkan saya masih mahasiswi belum Kak itu. Jadi
Terima kasih atas yang disampaikan oleh Prof. Sangat luar biasa. Jadi yang ingin saya tanyakan, kan tadi ada disampaikan juga bahwa saat kita memberi atau memaksa orang sakit untuk makan, itu akan anggap saja kita memberi makan untuk penyakitnya. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana cara atau solusinya terkait dengan orang yang sakit yang tidak memiliki nafsu makan tapi dipaksa untuk makan, dan di situ samping juga dia harus selalu mengkonsumsi obat yang harus secara rutin obatnya, dan sedangkan itu kita tidak boleh memaksa bahwa pasien ini harus makan begini-begini, tapi ada mungkin solusi dari dokter, dari Prof untuk bisa dilakukan pada saat pasien tidak mau makan, tetapi harus juga konsumsi obat secara rutin. Mungkin itu saya kembalikan. Terima kasih. Ya, jadi begini, saya munculkan itu pendapat Hippocrates yang 460 tahun sebelum Masehi, ya. Jadi bisa bayangkan sudah 2.500 tahun yang lalu, ya. Waktu itu orang belum tahu tentang pengetahuannya tentang manusia, ya. Nah, dia cuma mengatakan, ya jangan kau makan kalau kamu sakit, karena kau kasih makan penyakitmu. Nah, itu pesannya. Artinya hal-hal seperti ini harus dikurangi, ya. Itu Hippocrates, karena kalau kau mau tahu persis, kau harus tanya sama Hippocrates. Ya, nah, gitu. Bahwa kalau kita itu, makanya sekarang paling tidak kita berkata, oh, kalau kamu sakit jangan dulu makan deh, jangan makan obat saja, mau silakan. Atau kau makan sedikit, boleh, gitu. Ini kan dulu Hippocrates, bayangkan itu pada 2.500 tahun yang lalu mengatakan begitu. Jadi dengan kata lain juga itu mungkin Hippocrates kepingin bahwa kau tidak terlalu panik kalau orang sakit. Dulu itu kan, yung orang kalau kita dengar riwayatnya itu kan Nabi Ibrahim sampai 800 tahun. Gimana itu bisa hidup 800 tahun itu? Nggak bisa. Jalan kaki dari Mekah sampai ke Palestina yang 500 kilometer itu, bagaimana bisa itu, bagaimana ya hidupnya, bagaimana itu. Nah itu orang-orang begitu, dia tidak mungkin berpuasa di jalan, jadi dia tidak peduli, dia tidak terganggu dengan itu. Artinya kita juga harus mempertimbangkan, janganlah terlalu panik kalau menghentikan berpuasa setengah hari atau 1 hari kalau kamu sakit. Jangan paksa untuk makan. Tunggu sampai nafsu makannya ada. Dan ada parameter-parameter lain yang kita tahu. Waktu itu kan mana orang tahu ada apa yang disebut dehidrasi, apa yang disebut hipovolemia, apa yang disebut asidosis dan sebagainya. Dan kita tahu, ya. Tahu kan? Kita sekarang ada ilmu itu. Jadi ilmu kita itu ditambah dengan ilmu pesannya itu, bahwa ya memang ada pesan dari Hippocrates, dan itu pasti sangat bermanfaat pada zaman itu. Ya sekarang sudah tidak sesuai lagi, tetapi menjadi dasar pemikiran bahwa tubuh kita itu memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ya, jadi tetap menggunakan, jadi selalu begitu, lalu mengkombinasi ilmu modern dengan ilmu tua, ya. Dulu saya di Jepang selalu mengkombinasi Western medicine and Eastern medicine. Nah, Western medicine yang dari Amerika, Eastern medicine itu dari Jepang. Ya, saya kira itu yang saya bisa. Mudah-mudahan terbuka pemikiranmu. Bisa ya, Dr. Emma? Ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Pertanyaan terakhir, Prof, dari Ya. Dr. Fadli. Iya. Ya, mohon izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kesempatannya, dan salam hormat Prof atas begitu banyak ilmu dan kebijakan wisdom yang diberikan kepada kami semua. Mungkin Prof, kami yang pertama mungkin memberi tanggapan terkait mungkin konsep dari Prof Ayahanda Prof Husti soal puasa holistik. Itu hal yang sangat baik untuk sekiranya menjadi hal yang bisa kita kaji lebih dalam mungkin.
Utamanya karena yang saya secara personal Prof meyakini bahwa puasa memang sifatnya atau manfaatnya atau implikasinya itu multidimensi Prof. Jadi termasuk yang dibawakan oleh Prof adalah dimensi biologis atau di tingkat biomolekuler, dan ada implikasi sosial tentu saja, dan puasa holistik tadi menjadi hal yang konsep yang sangat baik mungkin untuk bisa kami dalami Prof juga. Itu. Ya Prof. Saya mungkin penasaran saja Prof tentang implikasi atau fenomena sosial yang terjadi Ya. setelah penemuan ini atau dinobatkannya menjadi penemuan Nobel. Karena tadi dari presentasinya Prof, ternyata penelitiannya 93, Nobelnya malah diapresiasi dunia itu gempar di tahun 2016 ya Prof. Berarti ada 23 tahun. Iya Prof. Sama seperti waktu penemuan cara pembentukan janin itu Prof, kalau saya tidak salah Prof, mungkin Prof More yang menemukan itu yang memang terinspirasi dari surat Al-Mu'minun ya Prof. Jadi memang ada implikasi sosialnya termasuk bagaimana masyarakat dunia itu merespon terhadap ini. Saya penasaran saja Prof, apakah mungkin juga di Jepang mungkin Prof setelah gegernya ini akhirnya fenomena berpuasa itu jadi tren juga atau seperti apa Prof di Jepang atau Jadi mungkin di seluruh dunia orang tren berpuasa. Dan memang orang Jepang itu sudah mereka itu tahap asas ya, artinya tuh mereka tuh makan itu memiliki bento. Bento itu sudah makanannya di situ lengkap dan sudah terbatas. Jadi tidak pernah makan berlebihan. Itu sebabnya kau tidak pernah melihat orang gemuk di Jepang. Kalau kau ke Amerika, kau lihat itu orang yang gemuknya luar biasa banyak. Waduh, di tengah jalan itu ya. Karena mereka makan burgernya itu sudah seperti besarnya bukan main. Jadi makanya berlebihan di sana orang Amerika. Beda sekali. Ya, yang saya mau katakan, saya sangat gembira. Sekarang itu kewajibanmu. Coba olah itu, apakah konsep holistik ini kau bisa kembangkan? Nah gitu, saya nggak mampu lagi. Otakku sudah terbatas berpikirnya. Ya, nah seperti kamu yang muda-muda semua. Jadi tujuanku itu untuk memicu, memberi contoh. Dan selagi lagi tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Itu yang kadang-kadang berkata, tidak mungkin saya begini, saya tidak mungkin begini, tidak mungkin begini. Jangan, itu berarti kau tutup rezekimu. Tutup rezekimu. Holistis. Ya? Harus kamu selalu optimis. Kau selalu optimis. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau pikir sama saya lahir di desa, di kampung 20 km dari Sengkang. Ya, itu kalau mau ke Sengkang itu mesti naik bendi atau naik motor, dan mesti melalui sungai ya. Itu susah sekali untuk sampai ke Sengkang. Bisa sempat sekolah di Amerika, sekolah di Jepang itu. Kalau logikanya tak masuk akal, tapi kita berbuat sebaik mungkin, berbuat baik saja, berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, Tuhan tunjuki jalan yang baik juga. Itu hukum alam itu. Saya lihat begitu, ya. Oke. Jadi, please, ya, lanjutkan ini. Ya, saya senang, saya cuma membasuh memang mau supaya memicu kamu semua, ya. Nah, ini ternyata masih ada saya punya slide itu bagaimana puasanya tumbuh-tumbuhan, puasanya hewan. Kalau kita lihat puasanya mereka, waduh, setiap berpuasa selalu mempersembahkan suatu kebaikan. Nah, yogyanya kita juga itu dari kita juga itu sebagai manusia. Setelah kita puasa, contoh misalnya, itu pohon sakura selama musim dingin dia puasa 3 bulan. 3 bulan dia puasa. Pada waktu dia puasa itu tidak ada daun, betul-betul seperti pohon mati. Begitu datang musim semi, maka muncul bunga saja. Nah, itu berarti dia buka puasa. Ya, buka puasa karena sudah ada matahari. Puasa, dinikmati orang Jepang. Semua, bukan hanya Jepang, seluruh dunia itu orang berupaya datang di bulan April untuk melihat sakura.
Sayangnya Sakura itu hanya 2 minggu. Jadi kita harus datang pada awal daripada April. Itu hanya 2 minggu. Gugur. Setelah gugur, daun lagi. Jadi setelah berpuasa dipersembahkan. Ya, kita lihat kepompong. Ya, setelah berpuasa terus menghasilkan kupu-kupu. Ular juga. Kalau mau ganti kulit dia berpuasa. Akhirnya kulitnya cantik. Ya, dan ada banyak binatang, burung pinggul, ikan salmon, itu mereka berpuasa 3 bulan, ada yang 4 bulan berpuasa dan tidak makan selama itu, tapi melakukan kegiatan yang luar biasa. Tapi itu perlu kita pelajari juga semua untuk menjadi perbandingan bahwa puasa kita itu belum ada apa-apanya. Kalau saya cerita misalnya itu burung pinguin. Burung pinguin itu adalah burung yang sangat setia dengan pasangannya dan anaknya. Mereka berkumpul di kutub selatan pada waktu awal musim dingin, untuk menyerahkan telur dari betina ke jantan. Dan telur itu disimpan di telapak punggung kakinya saja untuk jantan. Selama 4 bulan, selama musim dingin disimpan di situ, tidak boleh jatuh. Jadi you bisa bayangkan bahwa burung pingu itu tidak boleh bergerak sedikit pun selama musim dingin 4 bulan dan tidak makan. Nah, you bisa bayangkan ada hewan yang 4 bulan tidak makan dan minum dan bergeraknya sangat terbatas selama 4 bulan dalam musim dingin. Apa yang kau bisa bayangkan? Bagaimana dia bisa sesabar itu sampai musim dingin selesai, musim semi, anaknya telurnya pecah dan anaknya keluar. Baru datang betinanya dari laut dan dia tahu siapa. Yang menarik lagi bahwa burung ini tahu siapa, di mana itu suaminya. Ya, padahal dia berpisah selama 4 bulan. Selama musim dingin itu betinanya itu berada di lautan dan suaminya ada di daratan. Itu selama 4 bulan berpisah. Tapi dalam kerumunan ribuan burung pinguin dia tahu yang mana dia punya istri. Ya. Ini hal-hal yang semua itu menarik sekali kita ungkap bagaimana suatu binatang yang bisa berpuasa selama 4 bulan dan tidak bergerak. Ya. Kamu bisa bayangkan, hanya berdiri sepanjang 4 bulan itu. Ya. Oke, saya kira itu. Masih ada lagi? Kira cukup, Dok, untuk 3 penanya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan Prof, menyambung apa yang telah disampaikan oleh Prof, bahwa di dunia barat terutama puasa itu dipromosikan sebagai bagian dari terapi kesehatan, sehingga yang melakukannya hanya orang-orang yang takut sakit, hanya ingin sembuh dari sakit. Hal ini tentu berfokus pada self-centric dan tidak memiliki nilai apa-apa. Nah, lewat dari berbagai macam penelitian yang panjang dan intensif, ini kita semakin banyak menyadari bahwa nilai ibadah puasa itu terutama bagi kesehatan cukuplah sangat penting. Hal ini tentu dibenarkan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sahumu tasihu, bahwa berpuasa maka kita akan sehat. Hal ini tentu akan memperkuat keyakinan kita kepada agama kita dan meyakinkan ada motivasi untuk memelihara puasa. Sebagai moderator, saya mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Prof dan seluruh peserta yang telah menyertai sesi kajian tentang autofagi sebagai mukjizat puasa. Kami mendoakan selalu Prof, semoga Prof diberikan kesehatan walafiat dan perlindungan dunia akhirat. Diskusi hari ini telah menggambarkan pentingnya memahami peran autofagi dalam kesehatan manusia, terutama dalam konteks praktik puasa. Walau masih banyak sebenarnya yang perlu dipelajari, namun hasil awal menunjukkan bahwa memang potensi besar untuk memperbaiki kesehatan melalui mekanisme autofagi yang ditingkatkan melalui puasa. Kami berharap ke depan banyak lagi penelitian-penelitian yang akan memberikan insight dalam hal pendalaman aplikasi, terutama hal ini tentu akan bermanfaat pada kontribusi dan partisipasi untuk masyarakat. Atas nama keluarga besar Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan, beserta
Ikatan Keluarga Alumni FK Unismu, Prof, mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof atas kajian yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ladang pahala yang berkelanjutan bagi kami semua. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir saya tutup Prof dengan pantun ya. Ya. Anggrek bulan menghiasi halaman, dihiasi pula bunga alamanda. Semua kebajikan di bulan Ramadan, semoga kita semua berada dalam lindungannya. Tetap semangat dan mengejar ilmu dan amal ibadah. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam, sama-sama. Mana Ainum, sudah ada di Ainum? Dr. Ainum masih ada? Oh, sudah tidak ada. Oke. Ada, Oke, Prof? saya juga. Ada. Ya, Prof. Masih ada. Terima kasih, Prof. Dr. Ainum. Makasih banyak, Ya. Prof. Ini Sehat kan ya. untuk memicu you. Nah, ini banyak ini untuk anak-anak yang pintar ini. Salah satunya ini Suci ini. Ini pintar Iya, ini. Prof. Jadi harus dari awal kau mulai berpikir, masih muda kamu, kau bisa. Kamu sekarang di mana, Dr. Suci? Kau sekarang Lagi sebagai sementara S2 itu, Prof. apa? Kakak Suci. Ya, Prof, izin Prof, lagi sementara mengambil S2, Prof, di Jakarta, Prof. Oh, apa? Mars, Prof. Apa? Ambil Gas. Mars, Hah? Prof. Mars. Oh, iya, iya. Oke. Nah, tapi Mars ya bisa meneliti. Dan ini nanti didik yang anak-anak yang pandai mengenai biomolekuler atau apa saja yang bisa nanti menjadi temuan ya. Wah, harus mulai dari kamu. Kalau kita ini orang saya cuma menabur kerikil-kerikil di jalan itu saya minggirkan aja. Kau harus jalan batu. Oke? Ya, baik, Prof. Terima kasih ya, Dr. Ainum. Ya, sama-sama, Prof. Kami juga berterima kasih banyak ini, Prof. Salam sama Bapak Muna. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Salam. Foto bersama, Prof. Ya. Foto bersama, Prof. Oh, boleh. Iya, Boleh, Prof. Bapak. Iya. Oke. Sahabat, Prof. Oke. Bagaimana ini? Di ini kelas stop share, sahabat, Prof. Dari sumpah hingga semua orang. Terima kasih, Prof. Sambil mungkin teman-teman yang lain peserta boleh mengaktifkan kameranya, kita berfoto bersama. Bisa begini? Bisa karena begini saya? Mungkin di, oh ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Lagi, Prof. Ya. 1, 2, 3. Oke. Iya. Ada Semoga 5 slide ini, Prof. iya. Kalau ada yang mau slide-ku silakan. Oh iya kan, Prof. Dikirim Nanti saya kirim sama ke Ainum. Ya, Ya. baik. Banyak yang mau, Prof, slide-nya. Ya, boleh. Katanya relate dengan kehidupan Oke. sekarang. Banyak Oke. yang Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya live ya. Terima kasih, Prof. Ya, baik, Live. Prof. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih, Kakak Suci. Terima kasih, sukses ya. Ya, Dok. Terima kasih Terima kasih, banyak, Dok. Minal aidin wal faizin, Dok. Ya, selamat Lebaran semuanya. Selamat Lebaran, Semoga Dok. berkah dan kita ketemu